Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pertemuan hari ini kuliah kelima mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Orde Baru hingga Reformasi Kekuatan Kesehatan. Dan untuk memulai perkuliahan ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi singkat dari mahasiswa yang sudah punya judul makalah masing-masing. Presentasinya cukup 5 menit saja ya, maksimal. Pertama dari Najma Fauzia, yang kedua nanti Dehan F. Azahra, kemudian dari Kaisa Arahim, dari Diva R. Penawar, dan akhir sekali dari M. Haikal Auzan. Anda boleh menggunakan PPT walaupun sudah dikirim, tapi waktunya hanya 5 menit ya. Tanpa membuang waktu, saya beri kesempatan kepada Najma Fauzia untuk presentasi dalam 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak. Saya minta bantuan teman saya untuk share screen PowerPoint. Silahkan kalau bisa. Iya, masih belum bisa di share screen ya? Belum diizinkan. Harus oleh saya ya, atau gimana? Siapa namanya? Najma ya? Betul, Pak. Oke. Najma Max co-host ya. Nah, coba. Silakan dibantu, bisa belum? Yang share screen-nya Fatia, Pak. Fatia, Ya, Pak, boleh saya, Pak. Fatia? Belum bisa, Pak. Hah? Masih disable. Siapa namanya? Najma kan? Yang bantu share screen saya Fatia, Pak. Oh, Fatia. Harusnya Najma. Mana Fatia? Oh, ini ya. Ke Fatia as co-host. Oke, silakan Fatia. Baik, Pak. Saya izin share screen. Oke, Najma 5 menit ya waktunya ya. Silakan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Fauzia dengan NIM 861. Oke, yang lain silent, unmute please. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret sebagai tanda awal masa Orde Baru. Nah, boleh di slide-nya boleh itu. Nah, seperti yang kita ketahui gitu ya, sebelumnya masa Orde Baru ada masa terdahulu yang disebut dengan masa Orde Lama, yakni di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno sebagai presiden. Nah, pada saat pemerintahan Insinyur Soekarno ini terdapat adanya dekret presiden 5 Juli 1959, di mana Indonesia itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dan selama dekret ini berlaku juga menandai diterapkannya demokrasi terpimpin sebagai sistem negara. Nah, akan tetapi pada pelaksanaannya sistem demokrasi terpimpin yang dianggap cocok dengan Undang-Undang 1945 pada saat itu ternyata masih banyak ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang 45 yang tidak dilaksanakan. Nah, sehingga pemerintah sendiri itu menafsirkan bahwa demokrasi terpimpin tidak cocok atau tidak sesuai dengan budaya Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada pemerintahan Insinyur Soekarno juga terdapat hal-hal yang di mana Orde Lama ini menjadi berakhir gitu. Di antaranya adalah tampilnya PKI di jajaran kepemerintahan. Nah, hal-hal yang dikhawatirkan seperti kekacauan politik, kemudian
hal tersebut itu tidak dapat dihindarkan, yaitu dengan meletusnya Gestapo tahun 1965 yang mendorong runtuhnya pemerintahan Soekarno. Nah, adapun faktor lainnya yaitu aksi-aksi demonstrasi dengan berbagai tuntutan terhadap presiden terus dikemukakan. Nah, di antaranya itu dikenal dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Nah, dalam kekacauan-kekacauan yang terjadi, Presiden itu melakukan pertemuan-pertemuan serta penyelenggaraan kabinet sebagai upaya mencari jalan keluar, namun hasilnya nihil, sehingga pada sidang terakhir Presiden itu memutuskan untuk memberhentikan sidang dan berangkat ke Bogor. Nah, melihat kondisi ini, pimpinan Angkatan Darat menawarkan jasa untuk memulihkan keadaan agar pemerintah ini tidak terganggu. Nah, pada saat itu Jenderal Soeharto sebagai pimpinan Angkatan Darat mengutus, boleh di scroll dulu slide-nya. Nah, pada saat itu Jenderal Soeharto sebagai pimpinan Angkatan Darat itu menawarkan jasa untuk membenahi kondisi pemerintahan yang kacau. Nah, kemudian Jenderal Soeharto ini mengutus 3 jenderal untuk menemui Insinyur Soekarno di Bogor. Nah, diutusnya 3 jenderal ini bermaksud untuk menyampaikan jasanya Jenderal Soeharto untuk mengatasi permasalahan yang pada saat itu terjadi. Nah, kemudian hasil dari pertemuan 3 jenderal dengan Insinyur Soekarno di Bogor ini lahirlah Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret sebagai bentuk keputusan Presiden. Nah, apa akibat dari munculnya Super Semar ini? Yakni adanya dualisme kepemimpinan. Boleh di-scroll lagi. Nah, kemudian sudah jelas ya bahwasannya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret ini sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Nah, karena lahirnya Super Semar itu, akhirnya Soeharto memegang kendali pemerintahan karena telah diberi wewenang. Nah, adapun tindakan-tindakan awal Jenderal Soeharto karena wewenang tersebut ialah diantaranya pembubaran PKI, kemudian pembersihan kabinet dari unsur PKI. Nah, kedua tindakan yang dilakukan oleh Soeharto ini merupakan salah satu dari tuntutan rakyat. Kemudian tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Soeharto yakni penataan lembaga-lembaga pemerintah dan kemudian adanya pembentukan kabinet Ampera. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Fauzia. Waktunya pas 5 menit. Berikutnya kita akan dengarkan presentasi dari Dehan F. Ajahra. Dehan, silahkan, waktunya 5 menit juga, mulai dari sekarang. Baik, boleh minta bantuan untuk share screen, Fatia? Ya. Oh, tidak. Siapa yang mau share screen Anda, Dehan? Fatia, Kak. Hah? Fatia. Oh, Fatia. Fatia, diganti itu slide-nya, bukan itu. Oke, silakan mulai dari sekarang. Bukan yang itu, Fatia. Kenapa Anda tidak presentasi sendiri, mesti tergantung pada orang lain? Orang lain karena bukan PPT dia, jadi nggak paham dia. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Dehan Faura Azahra dengan NIM 2006260. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Eksistensi Militer dalam Perjalanan Politik Indonesia, Kebijakan Berfungsi ABRI di Masa Orde Baru. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai... Anda suaranya kurang keras, coba agak dekat itunya mic-nya. Oh iya Pak, sebentar. Oke, silakan teruskan. Ya baik, Pak, sudah terdengar Pak? Oke, jelas, silakan. Ya, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang kemunculan kebijakan difungsi ABRI. Jadi proses munculnya difungsi ABRI itu dalam pemerintahan Orde Baru merupakan hal yang memang sudah sewajarnya demikian. Hal ini tuh tidak terlepas dari background yang dimiliki oleh militer itu sendiri, di mana sejak masa-masa awal kemerdekaan mereka itu sudah terbiasa dengan tugas-tugas yang tidak hanya terkait dengan fungsi Hankam, namun sudah terbiasa juga dengan tugas-tugas sipil. Dan dengan kata lain, militer ini tuh memang sudah sejak dari awal lahirnya itu sudah mendifungsikan dirinya. Nah, kondisi ini juga terus berlanjut ketika Orde Baru menggusur dominasi Orde Lama, yang mana dalam prosesnya itu sangat mengandalkan kekuatan-kekuatan militer, terutama kekuatan dari Angkatan Darat.
Nah, relasi yang sedemikian rupa itu tuh membuat pemerintahan Orde Baru dengan militer yang didominasi oleh Angkatan Darat ini membuat keduanya dikenal sebagai dua paut gitu yang selalu berdampingan dalam menghadapi musuh-musuh politiknya. Bahkan militer juga merupakan tangan kanan dan merupakan tempat bagi pemimpin Orde Baru pada saat itu, yaitu Soeharto, untuk meletakkan beberapa perwiranya untuk ditempatkan di departemen-departemen perwira. Lalu untuk konsep Dwi Fungsi ABRI ini tuh pertama kalinya dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution atau A. Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Nasional atau ANN pada 12 November tahun 1958 di Magelang. Dan istilah Dwi Fungsi ini tuh diperkenalkan pada rapat pimpinan di Polri Porong di tahun 1960. Nah, kebijakan Dwi Fungsi ABRI ini tuh merupakan sebuah gagasan yang disebut sebagai konsep jalan tengah. Nah, konsep jalan tengah sendiri itu merupakan sebuah konsep yang menginginkan militer itu bukan hanya berperan sebagai alat pertahanan keamanan negara, melainkan militer juga harus mampu menjalankan fungsi sosial politiknya untuk ikut dalam menentukan arah kebijakan politik negara. Gagasan tersebut itu pada akhirnya diresmikan sebagai kebijakan politik era Orde Baru lewat Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1985. Selanjutnya mengenai peran ABRI. ABRI sendiri itu di masa Orde Baru memiliki beberapa peran. Di antaranya yang pertama itu ada peran dalam bidang politik. Yang pertama itu peran ABRI sebagai dinamisator dan stabilisator. ABRI ini tuh diharapkan mampu menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis guna menunjang suksesnya pembangunan nasional dan terpeliharanya ketahanan nasional. Lalu yang kedua, peran ABRI sebagai golongan karya atau Golkar dan sekaligus wakil rakyat. Penegasan ABRI sebagai salah satu golongan fungsional ini telah dilegalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Dewan Perancang Nasional, yang sudah sepantasnya wakil-wakil ABRI ini masuk ke dalam berbagai lembaga perwakilan. Lalu yang ketiga, peran ABRI di dalam pemilihan umum. Yang pertama itu tugas pokoknya sebagai kekuatan hankam. ABRI itu melaksanakan pengawalan fisik sebagai cara langsung di sekitar TPS. Lalu yang kedua, ABRI juga ikut serta untuk memsukseskan pemilu, dalam arti mengusahakan agar sebanyak mungkin pemilih itu datang dengan menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, dan juga rahasia. Lalu yang kedua itu peran ABRI dalam bidang ekonomi. Salah satunya itu yang pertama, ikut mengawasi tata kehidupan dalam perkembangan ekonomi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didukung oleh berperannya ketiga pelaku ekonomi nasional, yaitu ada BUMN, koperasi swasta, secara serasi, selaras, dan juga seimbang. Lalu peran ABRI dalam bidang hankam. Pada masa Orde Baru, pertahanan dan keamanan negara itu fokus kepada penumpasan G30S. Dan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini itu adalah operasi militer tempur, operasi militer intelijen, dan juga operasi militer teritorial. Yang semuanya terkandung dalam doktrin Tri Ubaya Cakti. Selanjutnya itu mengenai dampak pelaksanaan di fungsi ABRI ini. Yang pertama itu ada dampak dalam bidang sosial politik, yaitu adanya pendirian partai politik seiring pemerintah Orba. Tanpa melakukan tekanan secara langsung yang bersifat perang terbuka, yang tentu saja itu akan merugikan Angkatan Darat sendiri. Pada akhirnya mereka itu mengatur strategi lunak untuk mengalahkan partai-partai dengan permainan mereka sendiri, yaitu melalui pemilihan umum pada tahun 1971. Pada akhirnya tahun 1973, dikarenakan tekanan dan terus bertubi-tubi, partai pun lama-lama secara sukarela membubarkan dirinya. Lalu yang kedua, adanya pembentukan partai Golkar oleh militer. Nah, dalam usaha menempatkan dominasi dalam bidang politik, sesungguhnya Angkatan Darat itu selalu menempatkan partai-partai saingan itu sebagai kompetitor yang mengganggu kemulusan jalan menuju kekuasaan. Hal ini terbukti jelas ketika di masa pemerintahan Soekarno, di saat PKI berhasil bertransformasi menjadi partai besar dan memenangkan pemilu, maka muncullah niat Angkatan Darat yang pada saat itu eksistensinya mulai terancam, berusaha untuk menandingi kekuatan PKI dengan cara mendirikan sebuah organisasi yang bernama Sekber Golkar pada tahun 1964. Poin kedua, adanya korupsi di kalangan pejabat militer. Kehadiran Angkatan Darat dalam panggung politik ini menempatkan para pejabat militer pada jabatan-jabatan penting di tingkat departemen dan juga kepemimpinan di daerah-daerah. Jabatan yang sedemikian rupa itu secara otomatis menciptakan kesempatan besar bagi terciptanya penyalahgunaan kekuasaan yang bisa berujung kepada tindakan korupsi. Lalu yang kedua, dampak dalam bidang ekonomi. Yang pertama itu adanya eksploitasi sektor ekonomi untuk kepentingan pembiayaan angkatan bersenjata. Dan yang kedua, eksploitasi sektor ekonomi untuk kepentingan para perwira. Lalu ada pula dampak di dalam bidang militer, yaitu terjadinya persaingan dalam tubuh militer, yang mana suasana dalam tubuh angkatan bersenjata itu mengalami banyak persaingan dan perebutan pengaruh untuk bisa mendapatkan kepercayaan Soeharto agar bisa ditempatkan dalam jabatan pemerintah dan penguasaan atas sektor ekonomi. Waktunya sudah melebihi 5 menit, silakan di close. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
presenter selanjutnya adalah Keisa Rahim. Keisa, sama waktu Anda juga 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Siapa yang mau membantu PPT-nya? Silakan, Keisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ya. Pak Andi dan teman-teman yang lain, di sini saya izin mempresentasikan mengenai topik peranan di fungsi ABRI dalam perpolitikan Indonesia. Yang pertama, mengenai asal mula konsep di fungsi ABRI. Dalam seminar pertama yang diselenggarakan pada bulan April 1965, golongan militer mencetuskan suatu doktrin yang menyatakan bahwa angkatan bersenjata memiliki peran ganda, yaitu sebagai kekuatan militer dan kekuatan sosial politik. Konsep jalan tengah yang dicetuskan oleh Mayor Jenderal A.H. Nasution dengan tujuan untuk meyakinkan kalangan sipil bahwa kalangan militer mampu menahan diri untuk tidak turut ikut campur secara langsung dalam pemerintahan, ternyata dalam perkembangannya tidak mampu membendung invasi kalangan militer itu sendiri untuk turut serta terjun langsung ke dalam gelanggang perpolitikan, bahkan kemudian justru muncul beberapa doktrin yang sifatnya dicetuskan untuk membenarkan keterlibatan militer di dalam politik. Di antaranya, doktrin yang paling terkenal yaitu di fungsi ABRI. Melalui di fungsi ABRI ini, kemudian membuka jalan untuk menuju terciptanya kolaborasi antara golongan militer dengan golongan pemerintahan Orde Baru. Semakin lekat. Lalu pembahasan berikutnya mengenai peran ABRI dalam pertahanan dan keamanan Indonesia. Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 atau yang disingkat G30S yang disebut-sebut didalangi oleh PKI, Partai Komunis Indonesia, membawa hikmat tersendiri bagi golongan militer, khususnya Angkatan Darat, yang berhasil mengambilkan dirinya sebagai pembela Pancasila dan sebagai leader dalam gerakan penumpasan pemberontakan G30S yang dimotori oleh kekuatan komunis tersebut. Selanjutnya, peran ABRI dalam sosial politik Indonesia. Sebagai kekuatan sosial politik, kegiatan-kegiatan tentara meliputi bidang ideologi, politik, sosial, dan ekonomi, kebudayaan, serta keagamaan. Dalam bidang ideologi, yaitu yang pertama memberikan keteladanan sikap dan perilaku yang positif sebagai pencerminan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendeteksi dini adanya sikap atau pandangan masyarakat yang masih meragukan atau tidak setuju terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta mencegah masuk dan berkembangnya ideologi lain. Kemudian pada bidang sosial politik, melakukan pendekatan kepada tokoh, kekuatan sosial politik, organisasi, masyarakatan, dan tokoh masyarakat secara persuasif, edukatif untuk meyakinkan arti pentingnya stabilitas politik agar pembangunan di segala aspek dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, menetralisir isu yang mempunyai latar belakang kepentingan politik, golongan, dan mendiskreditkan pemerintahan Orde Baru. Lalu yang ketiga, mensukseskan pemilu dalam arti mengusahakan agar sebanyak mungkin pemilih datang dan menggunakan hak pilihnya. Lalu pada bidang ekonomi, yang pertama itu mengawasi tata kehidupan dan perkembangan ekonomi nasional sesuai ketentuan yang berlaku dan didukung oleh berperannya ketiga pelaku ekonomi nasional, yaitu BUMN, koperasi, dan swasta, secara serasi, selaras, dan seimbang. Lalu yang kedua, memantau mengeliminasi tumbuhnya gejala ekonomi yang konsumtif serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif. Lalu yang ketiga, mengawasi segala bentuk usaha dan kegiatan yang dapat menghambat perkembangan golongan ekonomi lemah, serta mengeliminasi persaingan usaha yang tidak sehat. Lalu pada bidang budaya, yaitu yang pertama, mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam usaha melestarikan budaya daerah sebagai unsur kebudayaan dan kebudayaan nasional. Yang kedua, mencegah dan menetralisasi masuknya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan budaya masyarakat setempat. Lalu yang ketiga, mendorong terwujudnya kerukunan hidup antara berbagai suku, agama, dan antar golongan atau SARA melalui kegiatan-kegiatan terpadu, positif, dan terwujudnya integrasi nasional di kalangan masyarakat. Lalu yang terakhir mengenai dampak adanya di fungsi ABRI, yang pada bidang sosial politik, yang pertama itu adalah pengebirian partai politik saingan pemerintah Orde Baru, yang kedua pembentukan Partai Golkar, yang ketiga korupsi yang merajalela di kalangan pejabat. Lalu pada bidang ekonomi, eksploitasi sektor ekonomi untuk kepentingan pembiayaan angkatan bersenjata dan kepentingan para perwira. Lalu pada bidang militer terjadinya persaingan di antara tubuh militer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Keisa Rahim. Presentasinya 4 menit ya. Berikutnya dari Diva A.R. Munawar.
Diva sama presentasinya 5 menit juga. Silakan mulai dari sekarang. Mungkin membantu PPT Anda. Oke, silakan. Oke, suaranya belum ada, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan teman-teman semuanya. Saya Diva Aspani Rahim Munawar dengan nomor induk mahasiswa 2001034 izin mempresentasikan materi dengan judul Kebijakan Duifungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru 1966 sampai 1998. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya ABRI itu sendiri. Nah, berawal setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, para pemuda banyak mendirikan laskar-laskar tingkat lokal. Pada umumnya, keberadaan laskar-laskar ini kurang terorganisir. Pada awalnya, tentara Indonesia itu adalah Badan Penolong Korban Perang yang didirikan tanggal 22 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana badan tersebut sudah mencakup Badan Keamanan Rakyat. Dalam undang-undang pembentukannya disebutkan bahwa salah satu fungsi dari BKR adalah memelihara keamanan rakyat bersama badan-badan negara lain yang bersangkutan. BKR ini ditempatkan di bawah Komite Nasional Indonesia Pusat, sedangkan BKR daerah di bawah KNI daerah. Pada 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian diganti menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada 1 Januari 1946 dan sekali lagi berganti menjadi Tentara Rakyat Indonesia. Dan pada tanggal 24 di bulan dan tahun yang sama, akhirnya pada tanggal 5 Mei 1947, TNI dan Laskar-Laskar Rakyat digabung menjadi TNI. Lalu bagaimana perkembangan ABRI pada masa Orde Baru? Militer di Indonesia sering disebut dengan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada masa Orde Baru. ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara atau Polri. Nah, pada masa awal Orde Baru, unsur angkatan perang disebut dengan ADRI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Republik Indonesia gitu, dan kembali menjadi TNI sejak Oktober 1971. Lalu bagaimana konsep duifungsi ABRI ini gitu? Konsep ini pertama kali dilontarkan oleh Abdul Haris Nasution pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional pada 12 November 1958 di Magelang. Istilah dui fungsi ini diperkenalkan pada rapat pimpinan Polri di Porong tahun 1960. Dui fungsi ini merupakan istilah untuk menyebut dua peran militer, yaitu fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah atau pembina masyarakat. Nah, dalam kerangka dui fungsi ABRI, maka personil ABRI ini memiliki hak dan kewajiban pada bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Karena ABRI memiliki kekuasaan khusus, berkembang perasaan-perasaan tertentu di kalangan sipil yang merasa mereka itu memiliki akses kekuasaan yang besar gitu dalam pemerintahan. Abdul Haris Nasution menganggap bahwa TNI ini bukan sekedar alat sipil ataupun sebagai rezim militer yang memegang kekuasaan negara. Duifungsi merupakan kekuatan sosial, kekuatan rakyat yang bahu-membahu dengan kekuatan rakyat lainnya. Lalu bagaimana dampak pelaksanaan dari konsep duifungsi ABRI ini? Salah satu dampak ini mendapat sambutan positif maupun negatif, di mana saat masa Orde Baru semakin banyak anggota ABRI yang duduk di kursi pemerintahan. Mungkin dampak positif ini dirasakan oleh anggota ABRI yang mendominasi kursi pemerintahan, di mana kesejahteraan prajurit ABRI itu meningkat. Di sisi lain, dampak negatif dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang merasakan sistem pemerintahan saat ini, seperti maraknya korupsi. Nah, pada masa Orde Baru, badan-badan usaha yang penting seperti Bulog, Pertamina, dan berbagai BUMN besar dipegang oleh perwira senior Angkatan Darat. Dan sedikitnya terjadi hal-hal penyelewengan dana dan sebagainya. Selain itu, pada awal Orde Baru, kalangan pejabat ABRI menggarap sekretariat bersama Golkar untuk bersaing dengan partai-partai sipil dalam pemilu. Nah, dalam pemilu perdana pada masa Orde Baru tahun 1171, Golkar menghimpun suara dengan mengintimidasi para pemilih, khususnya para pemilih yang berada di desa. Namun di balik beberapa dampak negatif tadi, juga dampak yang berkembang di kalangan masyarakat, maksudnya dampak negatif, namun ada juga dampak positif yang tidak terekspos masyarakat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Presentasi 5 menit. Terakhir, kita akan mendengarkan presentasi dari M. Haikal Auzan. Haikal, sama presentasi Anda juga 5 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Siapa yang mau membantu share screen-nya?
suara Anda masih unmute, Haikal. Iya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Auza dengan NIM 2004400. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai strategi pemenangan Partai Golongan Karya dalam pemilihan umum pada masa Orde Baru. Ada 4 strategi, yakni melalui militer, birokrasi, organisasi, dan terakhir kebijakan pemerintahan. Yang pertama, saya akan membahas melalui militer. Di awal pemerintahan Indonesia, kalangan sipil memegang peranan penuh dalam struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga politik lainnya. Ada beberapa hal yang mendorong militer secara aktif masuk ke dalam arena politik. Yang pertama, adanya ketidakstabilan sistem politik. Yang kedua, kemampuan militer dalam mempengaruhi atmosfer politik. Yang ketiga, perspektif politik kaum militer. Nah, dalam kebijakannya, pemerintah Orde Baru memperbolehkan setiap anggota militer untuk bergabung dengan kekuatan sosial politik yang dibatasi hanya pada Golkar. Hal ini semakin menguatkan posisi Golkar sebagai kekuatan baru yang menopang kekuasaan pemerintah di lembaga politik. Terbukti pada setiap pengambilan keputusan politik di DPR, fraksi ABRI selalu memiliki kesamaan dengan fraksi Golkar dalam pengambilan keputusan. Peranan militer sangat dominan dan tidak dapat terlepas dari keterlibatannya dalam bidang politik. Penonjolan dui fungsi ABRI dalam pemerintahan Soeharto secara tidak langsung telah membawa kepada sikap eksklusivisme peran ABRI dalam lingkungan masyarakat dan politik penyelenggaraan negara. Ada 3 peran militer pada masa pemerintahan Orde Baru yang berakibat bagi kehidupan demokrasi. Yang pertama, militer itu menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, dan lain-lain. Yang kedua, jabatan militer menghegemoni kekuatan-kekuatan sipil. Yang ketiga, militer melakukan tindakan-tindakan represif terhadap masyarakat. Lalu yang kedua, melalui birokrasi. Birokrasi pada masa Orde Baru lebih jelas kepemihakannya kepada kekuatan sosial politik yang dominan, yaitu Golkar. Kekuasaan serta kepemimpinan Soeharto sebagai bagian dari Golkar menjadi sangat penting dan memperkuat posisi Golkar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang menguntungkan Golkar seperti kebijakan floating mass. Politik floating mass atau massa mengembang menjadikan birokrasi dapat menjangkau ke seluruh wilayah pelosok desa di seluruh tanah air. Hal ini merupakan potensi yang diraih Golkar untuk menguasai birokrasi, apalagi birokrat diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya, yaitu hanya untuk memilih Golkar, sehingga dengan demikian birokrasi itu identik dengan Golkar. Golkar yang didukung oleh birokrasi sipil dan militer, serta posisi Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar membuat organisasi ini mengembangkan sayapnya sampai ke pelosok tanah air. Lalu selanjutnya ada kebijakan monoloyalitas. Pegawai negeri kepada pemerintah dalam prakteknya diselewengkan menjadi loyalitas tunggal kepada Golkar. Selain itu, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang menguntungkan sekber Golkar. Misalnya menggiring pegawai negeri sipil yang tergabung dalam Korpri untuk memilih sekber Golkar, termasuk menekan aparatur desa dalam mengawal masyarakatnya demi kepentingan sekber Golkar. Soeharto menggunakan birokrasi pemerintah dalam memenangkan Golkar pada pemilu 1971 dengan menggerakkan anggotanya yang terhimpun dalam Korpri dan anggota yang ada pada BUMN untuk mendukung Golkar dalam pemilu. Lalu yang ketiga, melalui organisasi massa. Pemerintah menggunakan berbagai cara untuk memenangkan Golkar pada pemilu 1971. Salah satu diantaranya mendekati ulama-ulama melalui GUPI, yang merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan Islam, memiliki andil pula dalam kemenangan Golkar dalam pemilu. GUPI memainkan peran yang penting dan strategis dalam menarik massa Islam sebanyak-banyaknya, karena Golkar akan sulit memenangkan suara Islam tanpa GUPI. Kamanja ke pondok-pondok pesantren dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada ulama berpengaruh merupakan rangkaian kegiatan ulama-ulama GUPI dalam melaksanakan misi. GUPI mendapat dukungan penuh dari aparat-aparat pemerintah daerah setempat. Dukungan-dukungan terhadap GUPI ini dimungkinkan karena di dalam pemilihan umum gubernur atau kepala daerah dibebani target suara tertentu. Pembebanan sistem target tersebut yang memaksa aparat-aparat daerah untuk memberikan dukungan yang serius terhadap segala aktivitas GUPI, bahkan merugikan kontestan-kontestan yang lain. Lalu yang terakhir, melalui kebijakan pemerintah. Kemenangan Golkar tidak terlepas dari peran pemerintah. Pemerintah ikut andil dalam memenangkan Golkar dalam pemilu. Salah satunya dengan kebijakan-kebijakan yang tujuannya memenangkan Golkar. Pemerintah Soeharto melakukan langkah fusi terhadap
banyaknya partai politik yang berasaskan kepada ideologi, yang menimbulkan perselisihan kepentingan yang sangat tajam, menjadikan dinamika politik menjadi sangat fluktuatif. Partai politik disederhanakan dari 10 partai menjadi 3 partai, yaitu PPP, PDI, dan Golkar, yang akan berkompetisi dalam pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemikiran Soeharto menginginkan partai tunggal dan berusaha menghapus partai politik dianggap menimbulkan penyakit politik di masyarakat. Peraturan ini awalnya memberi kesempatan kepada PPP dan PDI serta Golkar untuk melaksanakan program, tetapi kenyataannya Soeharto hanya membesarkan Golkar menjadi partai yang dominan dalam birokrasi pemerintahan dan membuat PPP dan PDI jadi tidak berdaya. Soeharto menentukan calon-calonnya yang akan duduk di parlemen untuk menjaga parlemen yang bisa dikendalikan oleh pemerintah. Tentunya melalui seleksi yang sangat ketat dengan alasan memastikan stabilitas politik untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tindakan yang diambil Soeharto menjadikan beliau bersikap otoriter dalam mempertahankan kekuasaannya, sehingga menimbulkan rasa takut rakyat yang berlebihan. Soeharto ingin menguasai semua hal dengan cara yang tidak demokratik, sehingga mengakibatkan politik Indonesia hanya terpusat kepada figur Soeharto. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih M. Haikal Ajwan. 2 menit juga. Oke, sebelum saya memberikan komentar singkat, silahkan para mahasiswa yang tidak presentasi juga menuliskan komentar singkat Anda untuk dikirimkan ke WhatsApp group mulai dari sekarang, ditujukan kepada salah seorang saja presenter dari 5 mahasiswa yang presentasi ya. Jadi jangan mengomentari semuanya, kepada salah seorang yang menurut Anda presentasinya menarik minat Anda untuk memberikan saran, komentar, dan sebagainya ya. Oke, saya ingin memberikan komentar singkat juga kepada yang sudah presentasi tadi ya. Pertama, Najma Fauziah ya. Saya akan memberikan komentar pada 3 aspek. Judulnya, pembahasannya, dan referensinya. Referensi sangat penting sebagai sumber untuk membuat makalah ilmiah ya. Kalau membuat makalah ilmiah tanpa referensi ya itu tidak bagus ya. Jadi silahkan diperhatikan. Pertama tentang judul ya, Najma Fauziah. Jadi kalau judulnya seperti ini, Anda ini masih belum menjadi mahasiswa sejarah ya, masih jadi mahasiswa jurusan ilmu politik atau mahasiswa jurusan lain ya. Jadi harus perhatikan sebagai mahasiswa sejarah tentu unsur waktu itu harus dituliskan ya. Jadi Super Semar, tanda awal masa Orde Baru, kapan itu? Ya? Jadi semua orang tahu Super Semar itu kapan ya. Jangan-jangan Super Semar pertunjukan wayang kulit judulnya Semar Super tahun 2022. Mungkin bisa begitu ya orang yang nggak paham. Jadi silakan ditambahkan aspek waktunya ya. Pembahasannya Anda nggak paham ya tentang Super Semar. Super Semar ini nggak bisa dipisahkan dari 2 peristiwa penting yang lainnya. Yaitu pertama peristiwa G30S 1965 yang membuat suasana kacau balau dan mengganggu wibawa presiden. Dan yang ketiganya setelah Super Semar nanti ada sidang istimewa itu yang jadi tanda awal Orde Baru itu ya sebenarnya tidak dimulai dari Super Semar, orang harus memandangnya dari G30S. Sebab itu akhir keruntuhan Presiden Soekarno dan awal kebangkitan Letnan Jenderal Soeharto. Jadi Super Semar bukan peristiwa yang berdiri sendiri, Anda harus menyinggung G30S, kemudian Super Semar, dan setelah itu baru sidang istimewa. Karena Presiden dijatuhkan oleh MPRS. Oke ya, jadi dan untuk bisa memahami peristiwa G30S dan implikasi-implikasinya tentu harus mengkaji tentang triangle struggle itu ya,
antara PKI di sebelah kiri bersaing dengan Angkatan Darat di sebelah kanan dengan Soekarno sebagai wasit. Dan begitu Anda bisa memahami peristiwa G30S atau 965 dan bisa memahami mengapa ketika G30S itu gagal, Angkatan Darat membubarkan PKI, menindas PKI, dan sikap Presiden membela, bukannya menyetujui tindakan Angkatan Darat. Karena itu terjadilah pembunuhan besar-besaran di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, di Sumatera Utara. Anda tidak singgung sama sekali ya. Pada bulan Oktober, November, Desember 65, yang itu bagi Presiden mengganggu keamanan ketertiban. Dan kemudian juga terjadi demo mahasiswa yang menghina menteri, dan menghina Presiden juga pada bulan Januari, Februari, Maret 1966. Yang bagi Presiden itu merendahkan wibawa Presiden. Dari situ latar belakang Super Semar itu harus dipahami begitu ya. Jadi Anda kemana-mana menjelaskan tentang dekret Presiden 5 Juli, nggak relevan ya. Berikutnya Super Semar itu Anda nggak paham juga. Jadi Super Semar itu adalah sebuah perintah yang umum bunyinya. Sehingga ditafsirkan lain oleh penerima Super Semar. Jadi coba harusnya dianalisis kalimat ini nih. Mengambil segala tindakan yang dipandang perlu. Nanti perlu menurut Presiden dengan perlu menurut Letjen Soeharto itu beda. Dalam dua hal, demi keamanan ketertiban dan demi wibawa Presiden. Jadi bagi Presiden Soekarno, pembunuhan kader-kader PKI, anggota PKI di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Bali, Sumatera Utara itu mengganggu keamanan ketertiban. Mbok ya dihentikan gitu loh. Karena kan Letjen Soeharto pimpinan Angkatan Darat sekarang. Kenapa nggak bisa menghentikan saling bunuh itu? Kemudian mahasiswa demo Januari, Februari, demo mahasiswa kan di mana-mana sampai sekarang. Pasti menghina kan? Masih ingat kan nyanyian demo mahasiswa tahun 66 sampai sekarang sama ya. Goblok menteri kita memang goblok. Kawin presiden kita tukang kawin. Nah gitu kan. Jadi kata Presiden ini wibawa saya tercoreng ini. Jadi dan demo mahasiswa itu ternyata didukung oleh Angkatan Darat yang mbok diamankan gitu loh. Demo itu jangan begitu. Itu Anda tidak menafsir itu ya. Jadi harapan Presiden itu sebenarnya dengan mengambil segala tindakan yang dipandang perlu demi keamanan dan ketertiban serta demi wibawa Presiden itu maksudnya itu. Tapi oleh Letnan Jenderal Soeharto ditafsirkan lain. Mengambil tindakan yang dipandang perlu itu pertama demi keamanan ketertiban. Presiden Soeharto bilang yang bikin tidak aman, bikin tidak tertib itu PKI. Karena itu pada 12 Maret satu hari setelah menerima Super Semar, PKI dibubarkan. Soekarno marah loh. Harto kok kamu membubarkan PKI? Kalau membubarkan PKI, Nasakom saya jadi bukan Nasakom dong, jadi NASA. Ya. Itu Anda nggak bahas. Ya. Kemudian seminggu setelah itu, Letnan Jenderal Soeharto menangkapi menteri-menterinya Presiden. Subandrio, Heru Saleh, Yusuf Dalam, banyak 15 menteri itu ya ditangkap. Presiden bertanya, Harto kok kamu menangkapi menteri kesayangan saya? Bapak Presiden, menteri-menteri itu yang menjadikan wibawa Bapak menjadi turun. Jadi saya amankan. Dan mereka terindikasi G30S. Itu yang tidak Anda analisis ya. Tapi apa sikap Presiden Soekarno? Dia terus-menerus membela, bahkan dalam pidatonya 17 Agustus 1966 memuji-muji PKI. Judul pidatonya sering disalahartikan oleh mahasiswa sekarang. Jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Namanya saja jas merah. Kalau PKI kan lambangnya merah ya. Kalau Anda Himas kan jas kuning ya. Jas apa? Jas biru. Jangan sekali-kali berpikir keliru kan. Kalau Himas nggak tahu pakai jas apa ya. Jas abu-abu mungkin ya. Jadi jas merah itu isinya memuji-muji PKI. Membela PKI. Soekarno bilang PKI besar jasanya.
Tidak hanya melawan kolonial Belanda, pada masa revolusi pun besar jasanya. Itu yang menjadikan TNI Angkatan Darat, umat Islam, bangsa Indonesia yang anti komunis marah pada presiden. Kok wasitnya masih membela Persib, masih membela PKI. Jadi dalam pertandingan sepak bola, kalau wasitnya ini memihak sebelah kan pasti tidak puas hati ya. Karena itu, nah disinilah yang Anda tidak bahas. Tadi saya bilang, diadakanlah sidang istimewa MPRS, di mana ketua MPR-nya sekarang adalah jenderal yang baru saja lolos dari penculikan G13 PKI, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Dengan terpilihnya Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai ketua MPRS, menggantikan Hairul Saleh yang ditangkap oleh Letnan Jenderal Soeharto, maka kita akan melihat akhir dari karir politik presiden. Sebab ketika ditanya, diminta pertanggungjawaban 3 hal, presiden nggak bisa jawab ya. Walaupun dilengkapi dengan pel nawaksara, pelengkap nawaksara. Jadi kata Nasution, coba jelaskan Bapak Presiden mengapa terjadi G30S 65. Jangankan Soekarno tahun 67 ditanya gitu, kita aja sekarang masih berdebat ya tentang versi-versi G30S 65. Yang kedua, kata MPRS, Bapak Presiden coba jelaskan mengapa terjadi krisis ekonomi sehingga inflasi 650%. Sekarang di zaman reformasi inflasi baru 4-5% saja, mahasiswa udah turun ke jalan kan? Dulu 650% inflasinya. Ya Soekarno nggak bisa jawab. Soekarno bilang, saya ini tukang insinyur, bukan pakar ekonomi, nggak paham saya tentang ekonomi ya. Sama dengan Jokowi sekarang ya, Jokowi bilang saya ini insinyur kehutanan, mana tahu ekonomi. Yang ketiga ini yang memberatkan, yang nggak bisa dijawab ya. Kata Nasution, Bapak Presiden coba jelaskan mengapa terjadi krisis moral, terutama penghinaan pada wanita. Banyak wanita Indonesia yang cantik-cantik itu dijadikan gundik, dijadikan istri kedua, ketiga, dijadikan will, wanita idaman lain. Ya, presidennya kan tukang kawin ya, jadi kata Mas itu susah menjawabnya. Kebetulan yang bertanyanya jenderal yang tidak mengamalkan poligami ya. Nah, itu kan istrinya 1 ya. Coba kalau yang nanyanya juga hidung belang, jenderal yang hidung belang, mungkin Soekarno bilang, lu juga sama kan, sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu yang harusnya membahas Super Semar begitu ya. 3 rangkaian penting, G30S, Super Semar, sidang istimewa itu tidak Anda bahas ya. Jadi mestinya Super Semar itu dari 65 dari G30 sampai 68 ya, sampai sidang istimewa, sampai jatuhnya presiden. Itulah awal Orde Baru. Karena itu Profesor Salim Said selalu mengatakan Orde Baru itu tidak dimulai dari 66. Sebab presidennya kan masih Soekarno. Tapi dari 1968 ketika Soekarno sudah tidak lagi jadi presiden dan Soeharto jadi presiden penuh. Jadi gitu ya. Itu nanti dalam makalahnya coba supaya begitu analisisnya ya. Mungkin ini ada hubung kaitnya dengan sumber ya. Jadi sumbernya untuk makalah itu minimal 10 sumber ya. Apakah dari buku ataupun dari artikel dalam jurnal ilmiah ya. Kemudian apalagi nih? Ya, tentu harus ditambah bukunya. Anda harus baca ya buku standar pada masa Orde Baru itu ada kan SNI ya, Sejarah Nasional Indonesia itu jilid berapa tuh ya? Jilid 6 kalau nggak salah ya. Kemudian boleh baca buku standar pada zaman reformasi, IDAS namanya, Indonesia dalam Arus Sejarah, mungkin jilid 8 atau jilid berapa ya. Baca juga bukunya Riklep ya, Sejarah Indonesia Modern, itu penting tuh ya. Dan buku-buku tentang berbagai versi tentang G30S banyak sekali itu ya. Nanti menyinggung juga tentang Super Semar itu ya. Termasuk tentu saja biografi tokoh, baca biografinya Presiden Soekarno, baca biografinya Letnan Jenderal Soeharto, baca biografinya Abdul Haris Nasution.
Baca biografinya Omar Dhani, banyak sekali ya yang bisa Anda kerjakan. Dan tentu Anda harus boleh baca juga buku saya ya tentang sejarah Orde Baru dalam News and Views. Bagaimana surat kabar Indonesia pada masa awal Orde Baru hingga akhir Orde Baru memberikan news, berita, dan views pandangan. Ya. Begitu Najma ya, jadi sebagai mahasiswa sejarah Anda harus punya analisis yang lain, harus beda dengan mahasiswa ilmu politik atau ilmu sosiologi. Ya. Bacaannya memang harus luas, kalau enggak ya susah sendiri, nanti nggak ada bedanya dengan mahasiswa jurusan lain. Baik, terima kasih Pak atas komentarnya. Oke, yang kedua saya ingin memberikan komentar kepada 3 orang sebenarnya nih. Dehan, karena temanya sama ya, Dehan, F. Ajahran, Keisa Arahim, dan Diva AR Munawar. Ini komentar saya hampir sama karena judulnya sama ya. Pertama sama ini, eksistensi militer dalam perjalanan politik Indonesia, kebijakan Dwi Fungsi ABRI di masa Orde Baru. Ini judul artikel mahasiswa ilmu politik ini ya, atau sosiologi. Jadi kalau masa sejarah, unsur waktu itu penting ya. Sebab Dwi Fungsi pada tahun 66 sampai 72 misalnya, itu beda dengan Dwi Fungsi pada tahun 82 sampai 92 misalnya. Jadi harus jelas waktunya ya. Lebih-lebih Anda penjelasannya tadi nggak sampai pada masa Orde Baru, terus menerus pada zaman revolusi, zaman tahun 50-an. Jadi sebenarnya penting menjelaskan aspek waktu, periode kapan itu eksistensi militer dalam perjalanan politik Indonesia, terutama kebijakan Dwi Fungsinya. Kalau mau penuh Orde Baru berarti dari 1968 sampai 1998. Ya, kalau mau pada akhir Orde Baru berarti tahun 96 sampai 98, harus begitu ya. Jadi termasuk pembahasannya kurang fokus ke Dwi Fungsinya ya, seperti apa, terlalu umum. Dan Dwi Fungsi itu hanya bisa dipahami sebenarnya tidak sejak Nasution mengemukakan the middle way, jalan tengah. Kan ya, Anda harus pahami tentang pengalaman TNI pada masa revolusi. Jadi revolusi Indonesia itu memang menjadikan TNI kita tidak hanya ngurusi masalah pertahanan, tapi akhirnya juga masalah pemerintahan, masalah non pertahanan. Lebih-lebih ketika pada bulan Desember 48, presiden, wakil presiden, menteri-menteri ditangkapi oleh musuh. Kita nggak punya presiden, nggak punya wakil presiden, nggak punya pemimpin sipil. Ditangkap oleh tentara Belanda, dibuang ke Prapat, dibuang ke Bangka Belitung. Vacuum of power, tidak ada pemimpin sipil. Nah, disinilah peran Jenderal Sudirman, disinilah peran TNI mengisi kekosongan pemerintahan sipil dari pusat sampai ke desa-desa yang sekarang menjadi Mabes TNI, menjadi Kodam di tingkat provinsi, Korem di bawah provinsi, Kodim di tingkat kabupaten, Koramil di tingkat kecamatan, Babinsa di tingkat desa. Itu yang harus Anda pahami, sejak revolusi sudah berdui fungsi. Tidak sejak masa Orde Baru. Anda bayangkan kalau sekarang Jokowi Ma'ruf Amin ditangkap oleh tentara Amerika Serikat. Anda masih bersorak mungkinnya syukur ya, tapi kan tidak akan kolab. Karena sudah ada pemerintahan bayangan militer yang lebih kuat dari pusat sampai ke desa-desa. Ya. Jadi itu yang tidak Anda sentuh ya, malah kemana-mana ya. Jadi justru pidatonya Nasution tentang the middle way, itu jalan tengah itu pada masa demokrasi liberal tahun 1957 untuk menunjukkan bahwa TNI Indonesia itu harus diberi peran di bidang non militer. Tidak bisa TNI itu disamakan dengan tentara di negara barat yang apolitis, yang tidak ada kegiatan politiknya. Nah, nanti setelah Orde Baru, karena tadi TNI-nya menang melawan PKI, presidennya juga sekarang tentara, jenderal, ya. Tentu sebagai tentara, Presiden Soeharto tinggal memperkuat saja gagasan-gagasan jalan tengahnya Jenderal Abdul Haris Nasution yang kemudian menjadi dui fungsi itu. Menteri-menterinya sekarang ada dari militer, bahkan gubernur-gubernur di provinsi banyak yang dari militer.
Sehingga banyak orang mengatakan kalau pada zaman Belanda ada gubernur jenderal, kalau pada masa Orde Baru ada jenderal jadi gubernur. Nah, itu yang menunjukkan bahwa dui fungsi itu tidak hanya berdui fungsi sekarang, multifungsi. Sebab tentara sekarang memasuki tidak hanya eksekutif, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, ya, tapi juga memasuki legislatif. Ada fraksi ABRI di DPR. Bahkan tentara memasuki badan-badan kehakiman. Ada Ismail Saleh, ada Ali Said, ada Sugiharto. Itu tentara-tentara semua memasuki badan-badan yudikatif. Bahkan memasuki olahraga, ketua PSSI tentara. Sekarang polisi, ya. Jadi hebatlah tentara kita tuh tidak dui fungsi, multifungsi, ya. Bahkan banyak rektor pada masa Orde Baru pendidikan dari tentara juga. Menteri Pendidikan Nugroho Noto Susanto, Brigjen itu, ya, dari tentara. Jadi itu yang Anda tidak analisis, ya, secara spesifik, terlalu kemana-mana pembahasannya, ya. Jadi harus coba dianalisis tuh. Implementasi dui fungsi, bukan dui fungsi, multifungsi ABRI pada masa Orde Baru dan jelaskan waktunya kapan, ya, supaya jelas, ya. Jadi kalau menyinggung Nugroho Noto Susanto jadi Menteri Pendidikan, yaitu tahun 83, 85, jangan tahun 70 nyinggung-nyinggung Nugroho, ya, belum jadi menteri, ya. Itu harus faktor waktu harus jelas, ya. Sama sumbernya, ya. Jadi coba minimal 10 sumber dari buku, dari artikel dalam jurnal, baca SMI, baca IDAS, baca Riklep, baca biografi tokoh, ya, baca buku saya juga. Sebab tentara juga masuk ke dunia pers, ya. Berita Yuda, apalagi itu. Angkatan bersenjata, ya, itu surat kabar yang dikelola oleh tentara. Bahkan mampu juga tentara itu mengendalikan pers yang pro kepada ABRI, seperti surat kabarnya milik Golkar, Suara Rakyat, ya, itu juga suaranya sama dengan suara kepentingan tentara, ya. Jadi ini berlaku untuk Dehan, Kaisa, dan Diva, ya, harus seperti itu. Mungkin Anda bisa membuat analisis yang lain, silahkan. Tapi kira-kira begitu kan, seperti Kaisa ini, waktunya nggak jelas, ya, kapan ini difungsi dalam perpolitikan, ya. Jadi kurang fokus juga pada kajian fungsinya pada masa Orde Baru karena waktunya nggak jelas kan dalam judulnya itu, ya. Jadi harus begitu analisisnya. Anda harus menyinggung bagaimanapun tentang G30S dan implikasi-implikasinya, ya. Sebab G30S itu kan yang menangnya TNI, tentara. Kalau yang menangnya PKI, ya nggak ada dui fungsi itu, ya. Jadi karena yang menangnya TNI Angkatan Darat dan tidak hanya menghancurkan PKI, bahkan bisa menurunkan Presiden Soekarno, akhirnya TNI bermultifungsi, tidak hanya sebagai presiden sekarang, jadi gubernur, jadi menteri, memasuki DPR, ada fraksi ABRI, ya, memasuki badan-badan yang lain. Referensinya sama, ya, termasuk Diva. Nah, kalau Diva sudah ada nih waktunya, ya, oke. Dari 66 sampai 98, walaupun tadi saya 66 tuh, ya, Soehartonya masih Menpangan, Menteri Panglima Angkatan Darat, belum bisa full melaksanakan dui fungsi ABRI. Harus dari 68. Ketika Presiden Soekarno jatuh dan Jenderal Soeharto jadi presiden, kalau ingin membahas dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru, ya. Tapi tadi untuk bisa memahami dui fungsi itu harus dikaji, disinggung, ya, tentang pengalaman pada masa revolusi, ya. Pada zaman demokrasi liberal bahkan TNI merasa tidak puas karena Undang-Undang Dasar sementara itu tidak menghendaki tentara ikut terlibat dalam politik, sehingga timbul peristiwa 17 Oktober 1952, demo mahasiswa ingin membubarkan DPR karena DPR-nya mengeliminir peran-peran sosial politik
ABRI pada masa revolusi ya. Jadi Anda bilang dampak positif, dampak negatifnya boleh itu ada analisis ya. Dampak positifnya sebenarnya justru dui fungsi ABRI itu menjadikan tidak hanya stabilitas politik tercapai ya, tapi juga tentara adalah golongan sosial yang punya disiplin, punya semangat kerja yang tinggi. Sebuah pekerjaan kalau dilaksanakan oleh golongan sipil, orang sipil tuh diskusinya banyak, kerjanya sedikit, kan begitu ya. Sampai sekarang Himas Anda tuh musyawarah saja satu malam nggak jadi, berbulan-bulan gitu ya. Artinya NATO, no action, talking only. Jadi ngomongnya terlalu banyak ke orang sipil tuh ya. Sama seperti mahasiswa Himas, ngomongnya terlalu banyak. Suruh kerja, ogah gitu ya. Tapi kalau militer tuh karena satu komando cepat mengerjakan satu program ya. Negatifnya tentu Anda boleh singgung masalah demokrasi ya, masalah kebebasan berpendapat yang memang pada masa Orde Baru kurang ya. Dan Anda bisa lihat pada buku saya tuh ya, Orde Baru dalam News and Views itu menunjukkan betapa surat kabar yang radikal, yang pandangan-pandangannya kritis itu akhirnya diberedel oleh pemerintah Orde Baru ya. Oke, terakhir dari Muhammad Haikal Azwan, sama ya, strategi pemenangan Partai Golongan Karya dalam pemilihan umum. Kapan ini ya? Jadi harusnya dijelaskan dari 1971 misalnya, sampai 1997 ya. Anda kan akhirnya ngomongnya terlalu banyak pada pemilu 1971 ya. Pemilu 80-an, 90-annya bahkan tidak disinggung sama sekali. Jadi harus jelas, harus fokus ya pada kajian strategi pemenangan Golkar dalam pemilu. Kemudian Anda nyebut-nyebut GUPI. GUPI tentu organisasi Islam yang kecil saja, tidak signifikan. Itu siapa bilang mempengaruhi Golkar. Bahwa GUPI dijadikan alat kendaraan politik Golkar, betul. Tapi untuk meraih suara umat Islam itu tidak oleh GUPI. Jadi Golkar itu mendekati NU, mendekati pesantren, mendekati Muhammadiyah, sehingga NU pun keluar dari P3 ya, dan menyatakan menjadi organisasi dakwah saja, tidak terlibat dalam politik. Itu kemenangan besar di Golkar ya. Jadi itu yang harusnya Anda analisis ya. Kemudian juga tentang jadi Anda harus paham strategi, karena Golkar itu kan didirikan oleh tentara juga ya, oleh tentara Siliwangi, oleh Kolonel Juhartono dari Siliwangi itu 1964. Dulu namanya Sekber Golkar, bukan Golkar ya. Sekretariat bersama Golongan Karya. Jadi karena yang mendirikannya tentara, maka tentara memandang partai politik yang sesuai dengan kepentingan TNI itu ya bukan PNI, bukan NU, tapi ya Sekber Golkar. Karena itu diupayakan supaya dalam pemilu 1971 Golkar bisa menang. Gimana caranya? Ini masalah strategi yang Anda tadi agak kemana-mana ngomongnya kurang fokus ya. Jadi tentang plotting mas itu kebijakan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negerinya juga tentara. Orang Sunda itu orang Cimahi, itu orang Cililin ya. Jenderal Amir Mahmud. Jadi kata Menteri Dalam Negeri, sekarang ada aturan baru supaya partai-partai politik itu jangan bermain di tingkat grassroots, jangan bermain di tingkat desa. Tapi cukup punya cabang di tingkat kabupaten saja. Biarkan masa di tingkat akar rumput, di tingkat desa itu floating masa mengambang. Jangan diperebutkan oleh partai-partai politik. Kecuali tentu saja Golkar, karena Golkar kan dekat dengan tentara. Tentara punya pemerintahan bayangan dari pusat sampai Babinsa. Jadi kebijakan floating masa mengambang itu, partai politik hanya boleh mendirikan cabang sampai kabupaten, sementara Golkar melalui Babinsa bisa sampai ke desa-desa. Itu yang harus Anda analisis dan pahami. Ya. Kedua,
Tentang Korpri itu Anda harus pahaminya kebijakan dari Mendagri tentang ajas monoloyalitas. Apa itu ajas monoloyalitas? Semua PNS, semua pegawai negeri harus loyal kepada pemerintah. Penjelasnya gitu. Harus loyal pada satu mono, yaitu pemerintah. Karena pemerintahnya mendukung Golkar, maka semua PNS harus mendukung Golkar. Nah, gitu penjelasannya ya, ajas monoloyalitas itu. Jadi menurut saya strategi pemenangan Golkarnya Anda kurang fokus ya, kurang analisis. Itu strategi dalam pemilu 71, pemilu 77, 82, 87, 92, 97 di mana pesertanya hanya 3. Nah, itu sudah tidak masalah bagi Golkar untuk memenangkan pemilu karena kontestannya hanya 3. Dan dengan dukungan dari ABRI, dari birokrasi, maka sekarang masalahnya tinggal mengatur apakah kemenangan itu mau 60%, mau 70% atau 80%. Itu yang harus Anda analisis ya. Lebih-lebih karena pembina Golkarnya juga presiden. Jadi Golkar itu karena pembina Golkarnya presiden ya tergantung pada ini yang menyebabkan Presiden Soeharto terus-menerus terpilih sebagai ketua pembina Golkar ya. Kemudian Anda bilang Golkar memanfaatkan pegawai negeri. Jadi gini, itu bukan hanya Golkar ya. Jadi kalau Anda lihat zaman demokrasi liberal, mengapa PNI, Partai Nasional Indonesia, menang dalam pemilu 1955? Karena PNI juga sama. PNI itu mencoba memasukkan kader-kadernya untuk menduduki pemerintahan. Sehingga ketika pemilu 1955 itu, pegawai negeri yang kebanyakan orang PNI itu akhirnya memilih PNI. Bahkan gedung sate di Jawa Barat itu tahun 50-an dipenuhi oleh pegawai-pegawai dari Jawa ya. Orang Sunda marah tuh ya. Akhirnya kembali lagi isu perang bubat dimunculkan ya. Ini orang Jawa nih menjajah orang Sunda. Jadi bahwa Golkar memanfaatkan birokrasi itu tidak hanya monopoli Golkar, tidak usahlah menghakimi. Sebab PNI juga begitu ya. Jadi kalau Anda masuk sejarah, membuat analisis itu harus tidak menggunakan historical judgment ya, jangan membuat penghakiman, pengadilan sejarah ya. Termasuk juga apa ya, pemerintah Orde Baru otoritarian, tidak demokratis. Itu menurut saya udah pengadilan sejarah. Kalau Anda mau fair ya, coba bandingkan. Lebih demokratis mana Soeharto dengan Soekarno? Soeharto walaupun dia tentara, nggak pernah dia membubarkan partai politik. Soekarno membubarkan Masyumi, membubarkan partai sosialis. Lebih demokratis mana Soeharto dengan Soekarno? Soeharto walaupun jenderal nggak pernah membunuh lawan politiknya. Soekarno membunuh Tan Malaka, membunuh Musso, membunuh Kartosuwiryo. Nah, jadi nggak boleh membuat judgement, membuat pengadilan sejarah seolah Soeharto itu otoriter, tidak demokratis. Nah, kita analisis saja mengapa tindakan tokoh sejarah itu seperti itu, tidak harus menghakimi ya. Lebih-lebih nanti Soeharto melanggar HAM, nanti di akhirat masuk neraka. Nah, itu Anda sudah melebihi Tuhan gitu ya. Sebagai sejarawan kita membuat analisis yang objektif, yang seimbang saja, tidak harus mengadili tokoh sejarah ya. Jadi walaupun Anda anti Golkar, tidak usahlah dikemukakan dalam makalah Anda itu, dianalisis saja mengapa Golkar bisa menang dalam pemilu Orde Baru. Strategi apa yang dikemukakan. Jadi yang dipilih, yang dilakukan, tidak harus Golkar tidak demokratis, Golkar otoritarian, pemerintah Orde Baru korup dan sebagainya. Anda pikir pemerintahan Orde Lama tidak korup? Kan yang salah satu menjatuhkan Presiden Soekarno itu mengapa terjadi krisis moral. Jadi ketika Direktur Bank Indonesia Yusuf Muda Dalam itu ditangkap, diadili, mengapa Anda korupsi? Ini jawabannya disuruh oleh Bapak Presiden. Jadi jelas kalau masalah korupsi itu tidak hanya
monopoli Orde Baru ya. Dari zaman dulu bahkan sampai sekarang kan korupsi susah diberantasnya karena itu budaya, masalah, tantangan bagi Anda lah generasi muda ya, gimana bisa memberantas korupsi di Indonesia itu. Tidak usah mencaci maki Soekarno, Soeharto atau Orde sekarang. Dipikirkan, dianalisis secara jernih bagaimana bisa mengatasi satu masalah dengan analisis-analisis yang akademik dan seimbang. Jadi mungkin sumbernya juga harus diperhatikan ya. Jadi selain SNI, IDA, Siriklet, Anda harus baca tuh bukunya Liddell, tuh William Liddell ya. Pemilu Orde Baru. Supaya bisa paham mengapa Golkar bisa menang. Gitu. Baca biografi tokoh ketua Golkar ya, dari Harmoko, dari Sudarmono, dari Wahono ya. Sehingga bisa dipahami mengapa Golkar strateginya bisa menang. Tentu baca juga buku saya ya, sebab dalam buku saya bagaimana surat kabar yang pro pemerintah itu juga tidak bersikap kritis kepada Golkar ya. Ada yang bersikap kritis, pada akhirnya diberedel oleh pemerintah Orde Baru. Jadi saya pikir itu yang bisa saya komentari ya. Jadi saya sih ingin makalah-makalah Anda itu harus memberikan wawasan baru ya. Jadi dan minimal standar lah dengan analisis studi-studi yang telah ada. Jadi buku sumber itu penting yang saya sebutkan supaya Anda ketika menganalisis satu masalah, satu topik itu tidak menyimpang dari kajian-kajian yang telah dilakukan oleh para pakar ya. Syukur-syukur ada kajian baru ya. Karena sumber-sumber baru misalnya yang tadi ya. Jadi misalnya kalau Anda kreatif tentang Golkar misalnya, bisa aja menggunakan sumber biografi tokoh, menganalisis biografi ketua Golkar, menganalisis biografi ketua P3 dan ketua PDI, gimana persepsinya tentang Golkar. Nah itu mungkin akan memberikan perspektif baru. Termasuk Dwi Fungsi juga gitu. Bagaimana menganalisis biografi tokoh TNI dan bagaimana menganalisis biografi tokoh sipil terhadap implementasi Dwi Fungsi, sehingga mungkin bisa memberikan wawasan baru ya. Tapi kalau tidak bisa tanpa itu, minimal analisisnya coba agak komprehensif, analisisnya agak mendalam dan tidak mesti membuat pengadilan sejarah ya. Sebab ngapain? Anda kan bukan anak cucunya Golkar atau TNI juga ya. Walaupun Anda keluarga TNI juga nggak mesti membela ataupun anti TNI. Kita analisis akademik saja ya untuk bisa memahami apa yang terjadi pada masa Orde Baru. Saya pikir itu komentar saya dan silakan dibuat makalah lengkapnya, diserahkan pada akhir semester ya, pada pertemuan ke-16 dari komentar-komentar, masukan, saran yang telah saya berikan, termasuk juga mungkin di WhatsApp group, barangkali ada komentar dari teman Anda yang bisa bermanfaat ya, karena memberikan saran tambahan. Itu saja kuliah kita pada hari ini. Mari bersama-sama mengakhirinya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi pada minggu depan dengan topik presentasi mahasiswa yang berbeda. Dan saya akan memberikan komentar dalam bahasa Inggris ya, seperti biasa karena itu dianggap pertemuan diskusi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Boleh live ya. Terima kasih.